Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah malam hari ini, insya Allah kita akan melakukan kegiatan training online. Jadi ini kegiatan yang direncanakan atau dirancang Kluth. Kita pertemuan kedua ya. Insya Allah malam hari ini teman-teman, kita semua bersama akan bahas tentang bagaimana soft skill untuk bisnis kita ya. Jadi mengaktifasi soft skill dalam penerapan di bisnis kita. Teman-teman sekalian, kita tahu bahwa ada dua keterampilan yang selayaknya kita miliki. Ada hard skill. Hard skill itu biasanya berkaitan dengan kemampuan teknis atau basisnya keilmuan atau pengetahuan atau lebih ke akademis. Dan ini biasanya yang lebih banyak kelihatan ya, berkaitan dengan kalau kuliah, angka-angka, berapa IPK dan seterusnya, atau keterampilan teknis. Nah, ada yang lebih penting lagi itu berkaitan dengan soft skill. Soft skill ini yang kadang atau harusnya ini yang lebih kita maksimalkan juga. Kalau bicara berkaitan dengan soft skill ini berkaitan dengan dua hal. Bagaimana berkaitan dengan intrapersonal kita, jadi bagaimana kemampuan kita untuk melakukan komunikasi atau memahami diri kita sendiri ya, bagaimana mengambil keputusan dan seterusnya. Ada juga berkaitan dengan interpersonal skill, bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia. Nah, ini sebentar yang akan kita coba bahas teman-teman sekalian, bagaimana soft skill ini kaitannya dengan penerapan kita di bisnis ya. Ini nanti akan dibawakan oleh Mas Ali Anwar yang akan share sebentar. Sebelum kita mulai, saya serahkan ke Mas Ali. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Jadi ada kesepakatan ya, beberapa hal untuk teknis kegiatan kita. Yang pertama itu teman-teman, sebentar kalau sudah paparan, tolong speakernya di off-kan semua. Nanti juga saya akan kontrol di sini, saya akan mute semua ya speakernya. Setelah itu nanti saya akan persilahkan narasumber untuk malam ini Mas Ali Anwar untuk membawakan materi. Nanti setelah paparan kita persilahkan kawan-kawan untuk berinteraksi. Kalau ada yang mau ditanyakan, jadi untuk bertanya itu bisa raise hand di Zoom atau bisa mengangkat tangan, perlihatkan di kameranya. Bisa juga teman-teman itu melalui chatting ya, melalui chatting. Bisa nanti juga melalui chatting di fasilitas yang ada di Zoom ini. Silakan kalau mau chatting untuk ada pertanyaan. Itu saya kira yang lain juga nanti kita minta juga ada feedback dari teman-teman untuk perbaikan kelas online kita ke depannya ya. Jadi mungkin ada sebentar semacam link yang kita minta teman-teman untuk memberikan masukan. Baik, sebelum saya persilahkan Mas Ali, jadi teman-teman kegiatan ini kita adakan lebih sebenarnya ke bagaimana kita membekali diri kita di masa pandemi ini. Pas kita masih stay at home, kesempatan kita untuk meningkatkan kompetensi diri, meningkatkan kualitas diri, karena kita yakin bahwa pandemi ini akan berakhir. Pertanyaannya adalah sekuat apa, seperti apa peningkatan kompetensi kita, atau bagaimana kita nanti ketika memasuki nanti new normal pasca pandemi, atau bagaimana nanti kita akan memasuki musim semi pasca pandemi. Nah, ini bagian dari upaya kita untuk menyiapkan semua hal itu ya. Jadi kita hari ini sama-sama meningkatkan kompetensi kita dengan memanfaatkan media online yang ada. Baik, saya langsung persilakan Mas Ali. Silakan Mas Ali, sudah siap Mas Ali? Saya sapa dulu Mas Ali. Oke, siap. Halo. Assalamualaikum Mas Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi kawan-kawan, Mas Ali Anwar ini
pendamping juga di Pluit ya. Beliau sekarang di bidang produksi. Jadi beliau juga sekarang sudah bergabung di Pluit. Beliau juga aktivitas ini banyak di pemberdayaan berkaitan dengan lembaga kursus dan pelatihan. Sempat nulis beberapa buku juga. Insya Allah nanti malam ini berbagi kepada kita tentang aktivasi soft skills di bisnis kita sebagai pelaku usaha. Baik, untuk lebih mengefisienkan waktu, saya langsung persilahkan Mas Alif. Silahkan Mas Alif. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara bisa didengar dengan baik ya, mudah-mudahan bisa didengar dengan baik. Bapak Ibu sekalian, pertama sekali saya mungkin yang belum kenal dengan saya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Baharul. Nama saya Ali Anwar, biasa dipanggil Mas Ali ya, karena kebetulan saya ini tempe ya, jadi Mas gitu. Kemudian seperti yang disampaikan tadi oleh Mas Baharul, jadi selama saya dengan saya yang satu diskusi, kalau memang waktunya masih panjang nanti kita diskusi untuk umpan balik. Kalau namanya waktunya tidak sudah lalu, nanti bisa saja nanti kita akan coba sama-sama diskusikan di berikutnya. Langsung di slide yang pertama ya. Oke, ini baik. Topik kita pada hari ini, malam hari ini, yaitu tentang soft skill activation in doing business. Tadi dikasih pengantar oleh Ustadz Baharul bahwa kita punya dua keterampilan. Yang pertama adalah hard skill, kemudian yang kedua adalah soft skill. Hard skill ini dominan dari di kampus, lembaga pendidikan, mulai dari SD, SMP, perguruan tinggi, lebih mengasah ke hard skill. Belajar dengan matematika, kita belajar bahasa Inggris, teknik, itu semua adalah hard skill. Tapi ada hal yang lebih juga mempengaruhi pola tingkah laku kita dalam mengelola sebuah usaha ataupun berinteraksi dengan orang lain. Biasa kita kenal dengan istilah soft skill. Oke ya. Baik, untuk lebih mengenali saya, ini ada beberapa slide foto. Beberapa yang sempat saya lakukan program ya di program pemberdayaan juga di Kemenkerjaan, di Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, dan juga dengan beberapa SKPD di provinsi, ada di BM, di pendidikan dan lainnya. Kebetulan saya gabung ini, jadi mungkin teman-teman yang masuk itu saya secara langsung juga sering berinteraksi dengan di kantor dinas migrasi dan UKM Provinsi Selatan. Saya juga sempat menulis ya beberapa buku yang telah diterbitkan. Itu adalah tentang fantastic communication, yaitu cara atau seni mengelola komunikasi yang asik dan menyenangkan. Ya. Salah satu buku yang banyak diminati oleh orang, baik untuk pebisnis ataupun untuk karyawan. Ini bagus sekali ketika dia harus mengelola. Bisa ya, lanjut Mas. Oke. Kemudian ada juga buku yang pernah saya tulis juga dengan tentang kisah wirausaha muda berbasis pada programnya ILO tahun 2013 ya. Ini juga banyak bisa menjadi dalam mengelola usaha. Itu sekali bahwa memang semakin kita bergerak itu pasti semakin banyak yang bisa kita lakukan, dan juga pun banyak yang kita dapatkan gitu ya. Nah itu saya kira untuk hari ini tetap kita harus ya di sela-sela kegiatan wabah yang sangat luar biasa yang
hampir men-stop, memberhentikan semua aktivitas, saya otomatis sudah tidak ada kegiatan apapun, mengajar dan lain itu hampir 1 bulan lebih. Padahal biasanya hampir tiap hari, tiap minggu itu pergi ke kampus dan juga ke beberapa kegiatan yang dilakukan oleh SKPD lain. Ada beberapa yang untuk ini sebetulnya ada di mulai sampai baru 8 April ini. Jadi kemudian nanti habis raya kayaknya Ustaz baru kan dari tenaga. Bapak Ibu, saya yakin kita berdiskusi di mana kita bercengkerama pasti didukung dengan suasana yang nyaman, gitu ya. Oleh karena itu bahwa yang nyaman, ya butuh ambil kopi silakan diambil kopi, ada camilan dan diambil, ditaruh di dekatnya. Nah, kebetulan saya juga ada kopi ini ya. Nah. Oke, sudah. Oke. Kemudian kita fokus dan listen karena adalah proses transfer informasi ya. Kita harus fokus dan harus benar-benar mendengarkan dengan baik. Walaupun dalam proses pencernaan di otak kita itu kan ada 2 juga. Biasa kita sebut pikiran sadar dan pikiran di bawah sadar. Pikiran sadar biasa kita kefokusan itu, tapi ada juga alat atau istilahnya sesuatu yang dipasang oleh Tuhan di diri kita adalah pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu bisa merekam semua kegiatan walaupun tanpa kita sadari. Mudah-mudahan itu nanti bisa terekam dengan baik dan tentunya akan membawa manfaat buat kita bersama. Baik, tujuan sesi seperti yang saya sampaikan tadi, kita nanti 45 menit. Nanti kalau udah waktunya over, mungkin nanti Ustaz Baru bisa memberi kode supaya bisa cepat ya. Ya, maksimal 45 menit. Yes, good. Ya, silahkan ya. Ya, lanjut. Jadi pertama adalah nanti kita akan membahas apa itu soft skill. Nah, kemudian yang kedua adalah mengapa soft skill itu penting. Kemudian yang ketiga, bagaimana mengaplikasi soft skill. Seperti yang disampaikan oleh Ustaz Baru tadi ya, memang keseharian kita itu yang nampak adalah hard skill kita. Padahal hard skill itu tidak bisa kita eksekusi tanpa ada peran dari soft skill itu sendiri. Nah, sedikit cerita tentang soft skill ini, saya pernah diceritai teman dosen saya di beberapa kampus itu ya, itu dilakukan di Jogja, itu melakukan satu training alumni yang bekerja itu dari 100 alumni yang sudah bekerja, akan cocokkan waktu di kampus. Kenapa kerjanya bagus, karirnya bagus? Oh pasti bagus dengan kondisi waktu dia sekolah, waktu dia kuliah. Kemudian dicari, ternyata hampir seluruh peneliti itu terkejut. Nah, terkejutnya kenapa? Karena mereka-mereka yang sukses itu, cepat karirnya itu, ternyata tidak terlalu pintar di kampusnya. Ya, jadi justru ternyata akhirnya dicari lagi kenapa alumni-alumni cepat berhasil dan punya karir yang bagus. Akhirnya dicari terus akhirnya ketemu, oh ternyata mereka-mereka ini waktu kuliah itu lebih dominan walaupun dalam tanda kutip tidak meninggalkan kegiatan akademik, tapi dia juga membiasakan dirinya untuk banyak berinteraksi dengan banyak orang. Jadi intinya soft skill-nya sangat terolah di situ sehingga ternyata itulah yang mendukung mereka setelah selesai dari kampus. Jadi tidak jarang kita lihat ya, politikus ya, kemudian juga pebisnis, kemudian karyawan-karyawan yang CEO dari perusahaan itu rata-rata ketika kita lihat juga kebanyakan mereka yang lebih dominan adalah soft skill-nya. Nah itu gitu. Nah, kemudian yang kita masuk apa itu soft skill ya. Nah, tadi sudah dikasih intro oleh Ustaz Baul bahwa soft skill adalah tadi jadi sebenarnya keterampilan untuk mengelola diri, mengatur diri
dalam diri sendiri dan orang lain. Memberikan pokoknya kita mau mengambil keputusan itu adalah harus kita coba memiliki soft skill yang bagus. Bukan bagaimana kita berinteraksi dengan orang itu juga didukung oleh kemampuan soft skill kita. Banyak orang yang pintar tapi ketika dia ketemu orang dia tidak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena soft skill-nya kurang bagus, gitu ya. Sehingga perlu saya kasih pengantar sedikit juga. Nah, ini ada pengantar bahwa ada satu kutipan, ini kata bijak dari salah satu saya waktu sempat ngantri di pesantren itu, ada selalu disampaikan oleh kiai saya bahwa ada ungkapan dari ulama besar zaman dulu, kalau tidak salah namanya Ibnu Maskawiyah. Ini sering dipakai teman-teman di Gontor ya untuk menyemangati para alumni ya. Yaitu di situ disebutkan ada al-madah muhimmah. Ya. Ilmu itu penting. Ilmu itu penting. Al-madah muhimmah. Walakin at-tariqah ahammu minal madah. Ya. Cara kita melakukan apa yang kita tahu itu lebih penting dari apa yang kita tahu. Contohnya kita pintar menservis kendaraan. Kita tahu semua. Tapi cara kita menservis kita tidak bagus, hasilnya akan tidak bagus. Oleh karena itu ternyata at-tariqah gitu ya, tariqah itu cara, metode, strategi, teknik itu lebih penting daripada ilmu itu sendiri. Namanya para pengusaha ini pasti secara vokasional, secara hard skill-nya pasti bagus, ya kan? Dalam hal mungkin memproduksi makanan, ya, memproduksi pakaian, pasti bisa. Tapi ketika cara melakukannya itu tidak bagus, nah pasti hasilnya akan tidak bagus. Nah ini pengaruh-pengaruh kenapa kok tidak bagus, nanti yang mempengaruhi adalah lebih dominan dari soft skill-nya. Kemudian yang terakhir adalah, ada yang lebih penting dari keduanya adalah aruh ahamu minhuma, yaitu semangat. Ya, semangat, spirit, itu lebih penting dari keduanya. Nah, jadi kalau kita punya ilmu, kemudian kita juga tahu caranya, tapi dalam melakukan kegiatan itu tidak ada semangat, semuanya dikali 0. Makanya kita harus perlu namanya semangat. Makanya saya sangat berterima kasih sekali, sangat senang sekali bisa berinteraksi di sesi ini karena ada semangat di dalamnya. Di sela-sela kegiatan kita sehari yang di wabah ini, kita tetap menyempatkan untuk masuk sharing ini nanti di sesi ini. Itu kenapa soft skill itu harus kita kuasai, harus kita aktifkan. Sebetulnya di setiap diri kita itu ada soft skill. Kita punya soft skill. Kita sudah ada bikin istilahnya sudah ada lah di dalam. Tapi tinggal kita mengaktifasikannya kayak apa, mengaktifkan, mengoptimalkan supaya setiap kita punya masalah, setiap kita punya sesuatu yang harus kita kerjakan, itu benar-benar bisa kita kerjakan dengan baik. Nah, kemudian juga ada juga salah satu kalimat yang saya kutip juga di buku saya juga, saat ini pintar saja belum cukup. Ya, saat ini pintar saja itu belum cukup. Anda harus bisa menyenangkan bagi orang lain. Nah, menyenangkan bagi orang lain ini itu lebih dominan disupport oleh soft skill Anda. Bagaimana Anda ketemu orang, bagaimana Anda menyapa orang, bagaimana Anda membantu orang lain, bagaimana Anda bekerja sama dengan orang lain, itu yang lebih dominan mendukung Anda dengan orang lain dan soft skill itu. Dan ketika Anda sudah mampu menyenangkan orang lain, ya saya kira semuanya sudah hampir 90% bisa teratasi. Makanya setiap kali saya ketemu di kelas-kelas selalu saya sampaikan bahwa tugas kita itu sebenarnya cuma satu kalau kita ingin menjadi pribadi yang bagus, yaitu bagaimana caranya bisa membuat orang lain itu suka dengan kita. Suka dalam artian nyaman dengan kita. Perkataan kita bagus, sikap kita bagus, wajah kita kalau ketemu orang lain juga bagus. Itulah yang selalu kita dorong ketika ketemu orang. Ketika itu udah bisa kita lakukan, saya kira bisnis apapun bisa berjalan dengan baik. Ya. Itu salah satu pengantar. Nah, kemudian apa yang
bisa kita lakukan dengan orang lain supaya bisa menyenangkan dengan orang lain, bisa diterima dengan orang lain senang dengan kita, itu semuanya di cover, di spot oleh yang namanya soft skill itu. Nah, makanya kalau kita lihat di diagram ini, di chart ini, soft skill itu hampir ada sekitar 21-an lebih ya, tapi nanti kita akan coba bahas sebagian karena pada prinsipnya secara empiris mungkin teman-teman sudah pernah melakukan ya, tapi nanti tinggal diaktifasi kembali. Yang pertama adalah kreativitas. Saya yakin teman-teman kalau mau melakukan sesuatu pasti butuh kreativitas. Ketemu masalah butuh kreativitas. Kemudian bagaimana memasarkan produk-produk kita itu pasti harus butuh yang kreativitas. Kemudian penyelesaian masalah. Jadi saya yakin juga selalu dialami oleh teman-teman kita. Nah, ketika soft skill yang bagus, berarti penyelesaiannya lebih cepat daripada yang tidak. Karena biasanya ada, saya pernah kasih juga healing, trauma healing di Palu waktu ada bencana gempa bumi tsunami itu adalah salah satu kenapa terjadi banyak korban itu adalah karena penyelesaian masalahnya yang lambat. Nah, nanti kita akan bahas tentang namanya critical thinking-nya tidak diasah. Makanya penyelesaian masalah itu umpamanya gini, ada teman kita yang ternyata bahan bakunya selalu kurang, lalu tidak cukup untuk dibuat sebuah produk. Ini kan masalah. Ini juga dialami oleh teman yang lain. Tapi teman yang lain itu tidak terlalu berpengaruh karena penyelesaian masalahnya cepat. Oh, saya harus pinjam ke sana. Oh, saya harus gitu. Dipengaruhi oleh kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah. Nah, kalau di budaya-budaya kita, saya kira orang Indonesia itu ya orang yang paling kreatif ya, dan juga paling cepat untuk menyelesaikan masalah. Kemudian peduli, kolaborasi dan kerjasama. Ini juga harus kita miliki. Kita nggak bisa bisnis sendirian nggak bisa. Ya, kita harus butuh banyak kalau kita bergerak di bidang kuliner, kita butuh petani ya yang menghasilkan beras, kita butuh nelayan yang menghasilkan ikan, kita butuh peternak yang menghasilkan ayam, daging dan lain sebagainya. Kita nggak bisa hidup sendiri, jadi kita harus peduli itu, kita harus pintar berkolaborasi, kita harus bekerja sama. Nah ini kadang ketika kita ingin bekerja sama, ya kadang mohon maaf biasanya selalu minta untungnya bagi saya apa. Nah, itu biasa begitu. Seringkali ketika kita teman-teman, kita ajak kerjasama, belum ada penyampaian secara jelas, langsung dia tanya, untungnya saya apa? Kalau saya join ini kira-kira untungnya apa? Nah, itu biasanya yang membuat agak sedikit kaget teman-teman yang sering melakukan satu kegiatan kok langsung nanya gitu. Nah, berarti dari proses soft skill-nya belum terasa dengan baik. Gitu ya. Kemudian kecakapan adaptasi. Pasti ini juga kita harus beradaptasi. Sekarang pun kita sudah beradaptasi dengan ketika ada pandemi kayak gini, semuanya sudah beradaptasi. Mulai dari yang biasanya tidak jarang di rumah, sekarang sudah di rumah. Yang biasanya harus memproduksi banyak, sudah beradaptasi. Pokoknya harus menyesuaikan diri supaya tidak kalah dengan pandemi ini. Kemudian berpikir positif dan lain-lain. Ini juga sangat penting dalam program-program kita. Kemudian, nah ini terbuka akan kritikan. Ini memang tidak ada sesuatu yang mengenakan bagi semua orang. Kita ke kiri dibilang salah, disuruh ke kanan. Kita ke kanan ternyata dibilang juga salah, disuruh ke kiri. Ada itu yang selalu kita dengar cerita. Ada seorang bapak dengan anak yang menuntun keledai gitu. Awalnya keledainya nggak dinaikin, kemudian dibilangin sama orang, ini kok goblok banget nih bapak sama anak. Ada keledai tidak dinaikin. Nah, akhirnya, oh kalau gitu saya naikin anak saya. Akhirnya anaknya dinaikin, kemudian ketemu orang lain dibilang, ini anak kurang ajar nih, kenapa bapaknya disuruh jalan, anaknya naik di keledai. Akhirnya turun anaknya, naiklah bapaknya. Dikomentari juga oleh orang, ini bapak tidak tahu malu nih, kenapa anaknya disuruh disuruh jalan, sementara bapaknya naik di keledai. Akhirnya kedua-duanya naik supaya adil gitu. Tapi lagi-lagi dikomentar oleh orang, oh bapak ini tidak berkeprihewanan ini. Kenapa keledai kecil itu dinaikin 2 orang? Nah, akhirnya itulah
Makanya kita harus benar-benar menerima apapun, bahkan ketika ada kritik-kritikan yang itu semuanya juga akan berpengaruh positif kepada kita, kan. Kemudian sanggup menghadapi tekanan, ya. Kemudian komunikasi efektif verbal dan non verbal. Ini juga sangat penting, ya. Seringkali kita mendengar sapaan dari orang, Assalamualaikum, tapi secara verbal, Assalamualaikum, tapi secara non verbal, mukanya kecut. Kita dibilang selamat pagi, tapi wajahnya tidak menghadap ke kita, berarti secara verbal sudah tersampaikan, tapi secara non verbal belum menyampaikan. Nah, ini biasa saya memberikan materi ini di beberapa perbankan, ya, dengan beberapa karyawan itu selalu disampaikan bahwa ketika Anda menyapa orang, ya sapaan Anda itu selamat pagi harus diiringi dengan wajah Anda harus berseri-seri, ya, ekspresi Anda harus bagus, bahkan kalau perlu harus body language yang lain harus mendukung. Itu adalah kemampuan-kemampuan itulah yang biasa kita sebut soft skill, itu harus kita miliki secara paripurna, gitu, ya. Nah, kenapa ini semuanya penting? Apa hubungannya dengan bisnis? Nanti kita akan coba diskusi. Nah, why is it important? Kenapa semuanya tadi penting dalam bisnis? Ya, dari kecepatan, kreativitas, komunikasi, semua tadi itu penting dalam bisnis. Kenapa? Karena kita tahu bahwa hampir 100%, ini 80% soft skill itu mendrive kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan secara kita tidak sadari, itu yang menggerakkan aktivitas Bapak Ibu setiap hari itu adalah soft skill Bapak Ibu. Bagaimana kalau ingin naik motor, ternyata kuncinya tidak tahu disimpan mana, itu kecepatan untuk mencari itu adalah kemampuan soft skill Anda. Kalau tiba-tiba pagi-pagi mau berangkat ternyata mungkin banyak kempes, kalau soft skill-nya nggak bagus mungkin nggak jadi berangkat. Tapi kalau soft skill bagus, oh saya harus dorong dulu baru nanti dipompa di depan. Nah, itu adalah kemampuan-kemampuan itu yang harus kita selalu upayakan supaya di setiap kegiatan kita tidak pernah mengalami hambatan. Nah, kenapa penting ini? Kita tahu bahwa di semua bisnis itu kita punya namanya core values. Biasa kita sebut nilai-nilai inti. Nah, kalau kita mau berhasil dalam bisnis itu kita punya core values. Core values itu apa? Jadi semua bisnis yang kita kembangkan itu harus mengacu ke sini. Kalau kita tidak mengacu ke core values ini, mungkin bisa jalan, tapi mungkin tidak bisa maksimal. Yang pertama adalah innovation. Jadi setiap bisnis itu harus diikuti dengan inovasi. Nah, inovasi ini bisa muncul kalau kita punya soft skill yang bagus. Itu makanya tidak jarang kita temukan, bahkan kadang ada orang yang bilang bahwa berpikirlah out of the box. Gitu. Jadi berpikirlah di luar kerangka-kerangka umum. Bahkan saya pernah juga itu salah satu seminar, dia bilang, sekarang tidak zaman lagi out of the box katanya. Sekarang sudah unboxing. Unboxing itu adalah sudah nggak pakai kotak lagi Pak sekarang. Jadi kita berpikir pokoknya yang penting tidak menyalahi peraturan, kemudian kita tidak menabrak norma-norma yang ada, kita go saja. Nah, itulah yang harus kita milih, inovasi. Jadi kalau kita tidak inovasi ya pasti akan ditinggalin. Kita tahulah sekarang mungkin yang bisnis-bisnis itu secara tidak langsung kita tahu sendiri bahwa yang tidak inovasi pasti akan tergerus. Ya, yang secara kasat mata kan ya teman-teman ojek pengkolan gitu ya. Sekarang kalau dia nggak bisa inovasi di online juga akan terlindas secara otomatis. Gitu. Jadi kita butuh yang namanya inovasi. Nah, kemudian kita punya goals. Ya. Dalam bisnis harus punya goals, tujuan. Tujuannya apa? Targetnya apa? Itu juga bisa kita buat rencana kalau soft skill kita bagus. Ya, jadi saya harus sampai ke sana, ke sini, punya sekian itu harus punya tujuan itu, dan itulah yang mengcover untuk mewujudkan goal ini adalah soft skill kita. Nah, didukung dengan keilmuan-keilmuan yang kita miliki, ya ketika soft skill kita bagus, ya, tujuan itu bisa tercapai dengan cepat. Ya. Teamwork ya. Dalam bisnis juga saya yakin tidak ada yang kerja sendiri deh. Ya. Dalam rumah tangga aja udah ada beberapa person, ada anggota. Ya. Jadi di bisnis pasti ada produksi, ada pemasaran, ada keuangan, ada
yang sifatnya adalah berkolaborasi di dalamnya, itu teamwork. Teamwork ini tidak akan berjalan dengan baik ya kalau soft skill pimpinannya tidak bagus. Nah, semuanya harus kaku. Jadi salah satu kelemahan kita kadang adalah kita selalu merasa bahwa karena kita pemimpinnya, maka kadang kita merasa kaku dalam melakukan. Padahal kemampuan kita untuk berinteraksi dengan karyawan dan teman-teman kita juga harus didukung. Itu apa? Karena dalam bisnis itu harus punya namanya teamwork ya. Kemudian komitmen. Komitmen ini juga harus dimiliki di sebuah bisnis, entitas bisnis ada namanya komitmen. Komitmennya apa? Oh, saya harus memiliki produk yang berkualitas. Seperti apa? Nah, makanya nanti komitmen ini erat kaitannya dengan effort ya, erat kaitannya dengan power, usaha, pantang menyerah. Ya. Jadi kalau saya punya komitmen gini, saya harus ke sini. Kalau saya sudah punya, umpamanya saya besok itu harus sampai di Surabaya, komitmen saya, berarti saya harus berupaya gimana caranya supaya besok sampai di Surabaya. Walaupun saya belum punya tiket ini malam, terus langsung pergi ke bandara, mencari, nanti pasti ketemu. Yaitu itulah yang namanya komitmen. Jadi kita harus benar-benar mewujudkan komitmen itu dalam bisnis kita yang juga di drive oleh soft skill yang kita miliki. Kemudian yang berikutnya integrity. Integrity dalam pekerjaan ya, dalam bisnis kita juga punya namanya integritas. Integritas adalah doing something similar. Jadi kita melakukan sesuatu dilihat orang maupun tidak dilihat orang itu sama. Jadi kita harus gini. Kita punya produk takarannya itu 4:1 namanya. Biar dilihat orang maupun tidak dilihat orang, takaran kita harus 4:1. Nah, jangan sampai ketika dilihat orang banding 4:1, tapi ketika tidak dilihat orang, diubah menjadi 3:2. Nah, samalah, itu namanya integritas. Jadi dimanapun yang kondisinya kita harus punya integritas bahwa itu yang akan kita lakukan. Itu juga semuanya adalah didukung dari keberadaan soft skill kita. Nah, kemudian yang berikutnya adalah customer. Nah, kalau kita mengelola sebuah usaha, pasti kita butuh customer. Nah, customer inilah yang akan selalu kita ajak untuk berkomunikasi setiap saat. Nah, makanya dalam bisnis itu siapa yang mampu mempertahankan customer itulah yang menang. Bukan berarti mencari customer baru, tidak. Tapi bagaimana kita mempertahankan customer yang ada, kemudian kita menambah customer yang baru. Itulah bisnis yang berhasil. Makanya customer ini, erat kaitannya apa lagi? Untuk mengelola berinteraksi dengan customer itu juga di-drive oleh soft skill kita. Ini erat kaitannya dengan soft skill yang berkenaan dengan komunikasi. Kemudian yang terakhir adalah responsibility, tanggung jawab kita bersama ya. Itu juga banyak orang yang ketika melakukan sesuatu karena mungkin tidak berhasil, akhirnya nggak tanggung jawab. Banyak teman-teman yang biasa melakukan itu, makanya kita harus optimalisasikan, kita maksimalkan supaya benar-benar mampu menggerakkan kita untuk. Nah, semua core value ini itu didukung oleh yang namanya soft skill. Nah, kemudian yang erat kaitannya itu, kita akan yang mampu menggerakkan ini ya, menggerakkan innovation, goal, teamwork, commitment, integrity, customer responsibility, itu adalah bagian-bagian dari soft skill tadi. Saya ambil 6 ya untuk malam ini, saya ambil 6 saja. Soft skill apa saja sih yang bisa mewujudkan supaya kita benar-benar bisa mencapai yang saya sampaikan tadi. Jadi ada 6 soft skill yang harus Anda miliki untuk membuat core value Anda itu benar-benar didapat. Ya. Jadi yang pertama adalah critical thinking. Critical thinking ya, and problem solving. Jadi kecepatan berpikir dan memecahkan masalah. Jadi saya yakin Bapak Ibu semuanya, kalau masalah itu pasti tidak akan pernah habis. Ya, habis masalah ini, datang lagi masalah ini, habis masalah ini, datang lagi. Makanya masalah itu bukan untuk dihindari, tapi untuk kita pecahkan sama-sama. Nah, dalam memecahkannya itu
kalau critical thinking-nya adalah kecepatannya, kemudian kemampuan problem solving-nya adalah menganalisis kira-kira kalau saya saya kerjakan seperti ini kira-kira menurut gimana. Makanya biasa kita kenal dengan skala prioritas dan lain ya. Intinya adalah critical thinking. Biasanya kalau di tadi juga saya sampaikan bahwa ketika banyak orang melakukan sesuatu yang serba ragu-ragu, juga critical thinking-nya lemah. Pasti di antara teman-teman ada yang biasanya kalau mau mengambil keputusan itu selalu ngeper tahu ya, ragu-ragu. Juga critical thinking-nya lemah. Jadi kita harus benar-benar mengasah itu, mempercepat itu. Jadi ketika ada sesuatu, yuk kita lakukan cepatnya. Jadi kemampuan kita untuk berpikir cepat dan mampu memecahkan masalah. Ya. Nah, Mas Ali, 10 menit lagi. Oke, siap. Nah, jadi critical thinking ini adalah problem, ada thinking, ada solusi. Ya. Kemudian, ini saya kasih contoh. Ini bisa langsung interaktif Pak ya? Belum ya? Oh nanti ya? Boleh, bisa. Saya ini ada kecepatan saja. Jadi ada angka 20 ini kan. Ini angka berapa? 20 ya? 20 ya? Ya. Nah, 20. Nah, saya akan berinteraksi dengan Anda masing-masing menyebut angka satu boleh ya. Hanya 1, 2, kemudian saya lanjut 3, 4, atau 4, atau terserah. Nah, nanti yang menyebut angka 20 pertama, itulah yang menang. Ada yang pernah main ya? Halo? Bisa diulang, Mas? Ulang instruksinya. Oke, ini ada angka 20 ya. Ya. Kemudian Anda saya ajak main yang mampu menyebut angka 20 lebih dulu, itu dia yang menang. Syaratnya adalah gini, masing-masing peserta nanti akan sama saya menyebut paling banyak 2 angka. 1 boleh, 2 angka boleh, tapi tidak boleh 3 angka. Ya? Siap. Bisa. Oke, ya. Coba saya dengan Pak Barul, coba. Pak Barul ya. 1, 2. Ya. Langsung aja sebut saja, siapa? Udah. 1, 2. Ya. 4, 5. 7. 9, 10. 11, 12. 11, 14. 11. 10. Udah boleh. Udah. Satu orang dulu. Ya. Siapa? Betul. 1, 2. Halo. Gimana? Bagus. Kedua. Suaranya. 3, 4. 6. 78. 2 orang aja, 2 orang. Saya dengan siapa dulu? 11, 12. Sebentar. Ini gini, yang main satu saja dengan saya, gitu ya. Ismail. Oke, siapa yang mau? Ismail. Oke ya, saya mulai ya. 1, 2. Ya, Pak. 4. 5. 7. 6 dulu. 5, 6 dulu. Ya. Oke. 1, 2. 3, 4. 7. 8. 9, 10. 11. 13. 11. 15. 17. Putus suaranya, Mana, Pak. Pak? 17, 18, 17. 18. 19, 20. 20. Ada saya menang toh. Ya, lanjut. Itu adalah satu kesempatan. Nanti coba bertanya dengan teman Anda ya. Ya, oke, Jadi lanjut, ternyata Pak. tidak semua orang bisa mendapatkan itu ya. Ya. Betul? Ya, lanjut. Oke, baik. Lanjut ya. Ya. Oke. Nah, ini setiap kita pasti selalu dihadapkan 2 permasalahan ya. Kita permasalahan. Biasa kita kenal
dalam ilmu manajemen itu biasa kita ada namanya ada pintu yang tertutup. Kemudian bisa didengar, Pak? Ya, lanjut. Oke. Ada yang pintunya tertutup, tapi setiap ada pintu tertutup pasti ada pintu yang terbuka. Nah, makanya teman-teman kalau mengelola sebuah bisnis, ketika ada masalah jangan pernah takut. Karena pasti ada yang terbuka di sana. Nah, contohnya kayak sekarang aja lah kita kasih contoh. Jadi kalau ada bencana COVID ini, pasti ada aktivitas-aktivitas yang tidak bisa kita lakukan. Nah, tapi ada juga aktivitas yang baru yang kita munculkan akibat dari kemampuan kita untuk melakukan tadi. Ini Zoom ini, ya, diskusi online ini dulu, sebelum ada wabah itu jarang dimanfaatkan oleh orang. Nah, tapi ketika ada wabah, karena kita nggak mampu lagi untuk berinteraksi secara fisik, secara bersama di satu tempat, nah, maka kita terbukalah pintu yang membuat ide kita, membuat istilahnya keinginan kita untuk menentukan yaitu mengadakan kelas yang berbasis online. Begitu juga, nah, makanya biasanya kalau teman-teman saya yakin ketika memasarkan satu produk di kota A, ternyata tidak laku, ya mungkin di kota B bisa laku. Nah, makanya jangan pernah berhenti ketika ada satu pasar yang tertutup, pasti ada pasar yang terbuka. Nah, itu makanya kita ikuti dalam proses pengambilan keputusan atau menyelesaikan masalah yang kita kenal di sini adalah itu tadi. Ketika ada satu pintu tertutup, pasti ada satu pintu yang terbuka. Itu harus menjadi semacam sugesti kita gitu ya, supaya kita tetap bisa melakukan satu kegiatan itu dengan baik. Nah, biasanya, mungkin Anda juga nanti bisa menilai apakah kita sudah memiliki kebiasaan yang bagus dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama adalah nyaman dalam ketidakpastian. Orang yang mampu menyelesaikan masalah dengan cepat, dalam kondisi apapun dia nyaman. Nah, ini yang harus kita perkuat dalam diri kita. Apa saja. Itu tergantung dari kita. Ada orang yang kalau kehujanan, waduh hujan, gitu kan. Tapi juga kalau hujan, cuma air gitu dibilang. Nah, sehingga kondisi apapun itu selalu dihadapi dengan nyaman, ya. Kemudian berikutnya adalah tahu cara mengatasi kegagalannya. Jadi kalau kita waduh kalau hujan berarti saya harus berangkat, harus menggunakan ini. Nah, jadi dia cari caranya. Ada juga orang yang waduh hujan akhirnya tidak pergi kemana-mana karena dia takut dengan hujan itu. Tapi ada sebagian orang kalau udah sebagai seorang problem solver ya nyaman saja. Dia kemanapun ya karena hujan itu tidak jadi penghalang buat dia, akhirnya dia menemukan cara bagaimana bisa mengatasi kegagalan itu. Kemudian yang berikutnya adalah percaya menjadi lebih baik. Nah, itu gitu. Jadi menjadi tempaan. Kalau kita mengalami masalah pasti ada sisi baik di balik tembok sana. Makanya kalau dibilang Ustadz Bahrul tadi ada musim semi ya setelah pandemi gitu. Jadi ada satu di mana ketika cerita itu mengalami penurunan pasti nanti akan naik lagi. Sama sinetron itu kan pasti gitu. Kalau klimaks itu pasti nanti suasananya pasti sangat tidak mengenakan. Tapi tidak lama setelah itu pasti akan muncullah suasana-suasana yang bagus ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua kreatif, ya, kreatif dan inovatif gitu ya. Itu saya kira udah sering kita kembangkan bersama. Tidak akan pernah ada matinya. Itu orang kreatif itu adalah always on, ya, tidak ada matinya. Ya, nah, contohnya ini, ya, contohnya ini. Jadi kalau semua teman-teman kita itu medianya kotak, ya kita harus berani berinisiasi lebih kreatif membuat media kita itu bulat. Kenapa bulat? Pasti lebih cepat. Kalau ini lombanya adalah untuk mendorong ini media, pasti kita lebih cepat. Walaupun kita butuh satu usaha. Pasti kita butuh pisau, ada pisau di situ. Kemudian butuh waktu untuk mengikis. Butuh juga tenaga untuk mengikis. Ketika kita bisa melakukan itu, akhirnya kita akan bisa Ya, sepertinya narasumbernya terputus ini, teman-teman. Jadi sambil kita tunggu ya. Enggak apa-apa, kawan-kawan kita langsung sharing. Mungkin sambil nunggu Mas Ali.
Tadi itu sudah ada pengantar materi ya dari Mas Alif. Kayaknya tiba-tiba putus beliau ini hubungan dengan Mas Alif. Ada yang ingin komentar silahkan, bisa raise hand atau di chatting, angkat tangan di kamera juga bisa. Kalau ada yang mau sharing atau bertanya juga, ada pengalaman yang bisa di-share. Nah, silakan teman-teman. Siapa? Dewa. Lihat kan. Mana? Dewa. Atas nama siapa? Ada yang ingin bertanya atau komen, menambahkan sambil nunggu nyambung lagi dengan Mas Ali? Ya. Ya, Mbak, ya ini Bu Mami, ada Mami nih, silakan Mami, silakan. Ya, silakan. Tadi Ya. kalau tadi sih intinya itu ya, kita mesti apa ya, mesti tetap aja fight gitu ya intinya ya. Tapi bagus juga sih, ada bagusnya, ada mana ya tadi saya, wah itu bukan sinetron, namanya permainan hidup ya. Tapi yang pasti tadi yang dijadikan contoh kan harus percaya diri, fight gitu. Yeah. Kalau saya tuh, kalau sama customer itu mau komunikasi banyak malesnya, karena kebanyakan yang customernya kan banyaknya laki, Pak. Jadi terus terang mereka tuh image tentang jamu itu, image-nya tentang sana gitu, tentang itu. Jadinya kalau seandainya saya mau sehat itu males gitu, males banget. Nanti dikiranya malah pengennya kita, Pak, mau jamu lagi enggak gitu. Rasanya kok males banget gitu. Kenapa ya? Ogah-ogahan gitu. Masa sini? Menunggu aja sih gitu. Meskipun iya. Soalnya kan mereka tuh tidak pernah berpikir positif. Tidak pernah berpikir positif bahwa jamu itu sehat gitu, menyehatkan. Tapi yang terpikir adalah tentang kasur gitu loh. Jadi image mereka tuh amat sangat negatif terhadap jamu gitu. Kesannya yang untuk di bawah 30 ya, jalan saya itu belum kawin saya lah, apa hubungannya kawin dengan jamu gitu. Padahal kan jamu untuk kesehatan, tapi tertolong dengan adanya corona ini bahwasanya tentang jamu begitu tinggi. Pasar aja sampai orang yang tadi nggak pernah bikin jamu jadi bikin jamu. Nah, kemarin tuh dropnya aja ya kalau Mbak selalu mikirnya orang lain mikir jamu gitu. Optimis saya tuh jadi pesimis. Ya, baik, kita paham ya, tangkap dari Mbak Mami. Ada yang mau komen? Jadi masalahnya begini, jadi beliau kan produknya ini jamu ya. Ini saya kira berkaitan dengan communication skill ya. Communication skill, kalau berkaitan dengan soft skill ini memang berkaitan dengan interpersonal. Nah, beliau ada kesulitan mengkomunikasikan produknya jamu karena rata-rata bapak-bapak ya, anak muda yang kemudian ketika sebut jamu ya tanda kutip berkaitan dengan obat kuat lah, bagaimana berkaitan dengan kelaki-lakian dan seterusnya. Masa pandemi COVID ini jadi agak ragu gitu untuk mengkomunikasikan lebih jauh untuk menjaga dan memasarkan produknya. Ada yang komentari? Pak Ismail dulu ya? Justru saat ini Pak, saat ini jamu itu harusnya naik daun. Karena memang orang kalau sudah salah sebenarnya kalau kita sudah dari awal pasang mindset negatif ke orang lain. Jadi kita harusnya pakai Garputala, sistem Garputala. Cak Mun datang ke saya bawa jamu, tapi beliau nggak ngomong jamu kok. Cak Mun tetap ngomong aja ini obat yang bagus, ini kasa. Beliau pakai kosakata justru tidak membawa kita bahwa konotasi orang yang kita temui itu ya Garputalanya Cak Mun ke saya, alhamdulillah saya minum kasa, saya minta lagi, Cak Mun sudah tidak kasih. Dia punya jahenya katanya habis. Cak Mun ya. Sukses Cak Mun. Ya, baik. Baik, dari Bu Ade, silakan Bu Ade.
Belum keluar, tunggu Bu Ade ya. Di-on-kan dulu Bu Ade. Halo. Ya. Bu Ade. Ya Bu Ade dulu, silakan Bu Ade. Iya, iya, iya. Bu Ade belum keluar suaranya Bu Ade. Oh, kayaknya ada masalah ini dengan Bu Ade nih, belum keluar soundnya, suaranya. Baik, Cak Mun, silakan Cak Mun. Iya, kita sebenarnya sih kalau untuk memang selama ini saya pakai bahasa apa ya, kayak ini mau mengarah ke arah jamu itu memang saya agak saya hindari karena beberapa saya coba posting tempo hari di Facebook maupun di apa Instagram itu di banned. Jadi bahasa jamu itu akhirnya ada kriteria kalau pembatasan usia gitu. Kalau saya pakai bahasa minuman kesehatan, jadi menuju kepada target yang intinya dari usia paling muda sampai paling tua. Gitu mindset yang saya terima selama ini kalau saya memposting di Facebook maupun di Instagram. Jadi kena banned sendiri, saya juga bingung ini. Yang salah itu saya apa? Terus saya pelajari, ternyata bahasa kayak kata-kata jamu itu memang dikhususkan untuk yang harus ada uji labnya, harus ada semacam itulah, kayak ada apotekernya gitu. Itu pendapat pribadi saya seperti itu yang saya pahami dari beberapa saya posting di beberapa media sosial gitu. Itu sih Pak sebenarnya. Makanya sebenarnya kemarin itu saya ada beberapa minuman, saya kan ada itu minuman yang khusus wanita. Nah, ternyata memang sebenarnya banyak ibu-ibu yang mau konsul tapi enggan karena penjualnya cowok. itu Pak yang menjadi saya juga agak turun untuk sebenarnya banyak produk untuk kayak jamu-jamu itu ada sebenarnya. Cuman makanya saya hindari bahasa jamu. Akhirnya bahasa yang saya pakai adalah minuman itu. Ya. Itu aja sih sebenarnya masukan saya untuk Mami. Ya, makasih Cak Mun. Ya, jadi ini berkaitan dengan mengkomunikasikan produk ya. Setahu saya memang kalau herbal mencantumkan khasiat itu beda dengan produk makanan minuman yang skala rumah tangga ya. Makanya kalau mencantumkan khasiat itu atau dia kategori herbal atau jamu itu dia bukan izin PYRT, dia itu TR ya, TR tradisional. Kemudian kalau dia industri itu memang harus uji lab dan lain-lain, dan harus ada bukti memang karena ini berkaitan dengan produk kesehatan. Jadi menarik saya kira dari Cak Mun, memang butuh komunikasi bahwa tadi produknya Cak Mun promosinya itu minuman kesehatan ya, tidak membahasakan langsung jamu. Walaupun mungkin di produknya juga tidak apa-apa ada tertulis itu logo ya bahwa itu bisa diminum misalnya. Mas Ali udah tersambung, Mas mungkin bisa ini kita tambahan saja mungkin sekitar 5-10 menit. Boleh. Sorry. Ya, silakan mungkin Mas, 5-10 menit lagi baru kita sedikit. Oke, boleh ya. Oke, saya share ya. Ya, silakan Mas. Mana? Silakan Mas Ali. Ya, tunggu, saya cari dulu. Sambil nunggu Mas Ali, Bu Ade udah bisa soundnya Bu Ade? Belum bisa juga ya Bu Ade? Halo, kenapa Pak Barul? Ya silakan Mas. Oke ya, lanjut ya. Ya kita 10 menit lagi ya, silakan. Oke, boleh. Oke, mohon maaf tadi ada sedikit trouble di saya. Ini ada di sini ya. Kemudian yang berikutnya adalah kreatif tadi sudah. Kemudian ini kreatif dan inovatif ya. Ini juga dibutuhkan. Tadi saya dengar Cak Mun juga gimana caranya mempromosikan. Nanti itu rakyatnya dengan soft skill di bidang komunikasi itu, ya.
Ini tadi, ini juga. Ini juga ada permisalan-permisalan ini juga mau coba bisa dicatat, nanti bisa di chat saja. Yang benar nanti dikasih hadiah Pak Barul. Apa hadiahnya, Mas? Kalau 1 ditambah 2 tambah 3 0. Dimunculkan, Mas? Belum muncul. Belum muncul share screen-nya. Oh, belum? Ya, tampilkan dulu. Mamanya? Belum. Belum tampil. Belum muncul. 33. Ya, silakan, Mas. Belum. Silakan di-share. Sudah? Masuk, Barul? Belum. Pokoknya jawabannya 33 deh. Berapa? 33. Tidak. Belum muncul, Mas. Belum muncul. 4, Ustaz. Ditampilkan dulu. Share screen-nya belum. Kan tadi 1 tambah 2 tambah 3 kosong. Berarti 33. Apa ini? Ada kurang 3-nya lagi. Tidak dengar tiga itu, sehingga hilang suaranya. Tiganya lari. Ini udah muncul ya? Mana Mas Ono ini yang share ini? Mas Ono yang share. Wih, oke. Kita lihat foto-fotonya Mas Ono dulu. Udah muncul? Oke, Mas. Udah. Udah. Sudah, Bos. Halo? Ya, udah tampil. Oke, ya. Yang mana soalnya? Oke. Sudah. Lanjut ya. Ini hadiahnya apa ini? Hadiahnya saya punya banyak buku masih. Oh ya, nanti di chatting ya. Jawabannya di chatting. Dicatat. Ya. Atau jamu kuah dari Cak Mun. Siap. Yang mana Kan soalnya? bilang jamu lagi kan? Jangan bilang jamu, obat. Yang mana soalnya? Oke, nih, yo. Nah, ayo. Apa soalnya nih, Mas? Ya itu yang tanda tanya itu diisi berapa? Oh, begitu. Ya. 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 0. 4 Ya. tambah 5 tambah 6 sama dengan 1. 7 Ya. tambah 8 tambah 9 sama dengan berapa ya? 4. Di chatting 4. aja. Bu Maria 3. 4. Siapa 4? 4. Hah? 4. 4, 2, 3. Yang mana dulu? 1 tapi dulu. Jamun 4. Cak Mun 4. Oke. Belum beruntung. 6. Jamun 6. Belum beruntung. Satu kali saja. Ayo. Satu kali ya. Ini harus menggunakan unboxing. Ya. Unboxing it means artinya adalah kita harus keluar dari kebiasaan. Nah, jadi kita harus, kalau biasa kita ke kiri, sekarang kita ke kanan. Gitu ya. Sudah ada ketemu? Ya. Ayo, siapa? Di chat aja ya. Ini ada yang jawab 2, Ahmad Faisal 2. 2. Iya, 2. 2. Oke. Halo? Mas Halo. Ono juga 2. Ayo. Sri Suci 2. Oke. Rata-rata 2. Lukman 24, Pak. Baru kita mundur. 10. Lukman 24. 8. 24. 3. Cukup ya? Ya, cukup. 24. Oke. Tutup, Ustaz Barul. Ya, jawabannya berapa? Jawabannya adalah 1, 2, 3. Maksudnya tahu? Jadi jawabannya adalah berapa? 3, 4. 3. Kenapa 4. 3? Kenapa kalau di atas itu 0? Karena tidak ada model lingkaran antara 1, 2, dan 3. Oh. Jadi kita harus pindah dari nominal, dari angka-angka ke bentuknya yang kita hitung. Tadi kita Iya, lubangnya 3.
Iya, lubangnya 3 Pak Mon ya. Nah, jadi yang menjawab 3 ya itu tadi. Itu jadi kreativitas ya. Saya tadi jawab 3. Nggak ada yang jawab 3. Saya tadi jawab Saya 3. ralat. Siapa tadi jawab 3? Ralat Saya. 2 jadi 3. Pak Il tadi 3. Oke, lanjut. Oke ya, tahu maksudnya ya? Iya. Tahu. Iya. Paham. Oke. Lanjut. Ayo nih. Saya kirim alamat untuk kirim buku. Ya, nanti di Japri. Ya, lanjut Mas. Untuk membuat pesawat. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Ya, yang lurus itu selalu dia membuat pesawat yang seperti ini. Gitu ya. Padahal pesawat yang seperti ini itu tidak bisa terbang lurus dan kencang, cepat. Pasti dia berbelok-belok. Bahkan kadang kembali ke pemiliknya. Nah, gimana caranya supaya pesawat itu bisa lari kencang dan lurus? Kalau kita punya kertas. Ternyata jawabannya sederhana, mungkin sebagian sudah kenal, yaitu kita hanya mengambil kertas, tidak usah kita lipat-lipat seperti pesawat seperti ini, karena ini mulai dari kecil kita ajari kayak gini. Nah, kita coba satu entitas pesawat yang baru. Pesawat baru itu bisa kita lemparkan dengan lurus dan cepat, yaitu dengan model yang seperti ini. Kita ambil kertas saja, kita remas-remas, kita bikin pesawat yang seperti bola, kemudian kita lempar pasti lurus. Beda jauh dengan kalau kita buat pesawat itu dari kertas yang kita buat dalam bentuk yang biasanya. Itu ada sebuah kreativitas ya. Kemudian nih komunikasi. Ya, komunikasi yang berikutnya adalah kemampuan kita berkomunikasi. Nah, good relationship start with good communication. Makanya tadi saya dengar sepintas Cak Mun gimana caranya mengkomunikasikan produknya itu bisa benar-benar diterima di pasar. Jadi melalui dengan kemampuan kita dalam berkomunikasi. Nah, komunikasinya coba kita bisa lihat. Coba itu wajahnya adik itu yang berkomunikasi dengan ibunya sambil mencuci, itu adalah ekspresi yang benar-benar menyenangkan, ekspresi yang benar-benar chemistry. Jadi ketika kita ngomong dengan orang pasti harus ada kechemistryhan itu. Ada gitu ya. Nah, sehingga apa yang harus kita lakukan? Nah, kenapa penting komunikasi itu? Nah, satu, kalau kita pintar berkomunikasi adalah untuk meng-create positive image ya. Jadi kalau kita pintar bicara itu tidak harus mendominasi ya sebetulnya. Jadi bicaralah pada waktu yang tepat dan bicara dengan waktu yang tepat dan bahasa yang tepat gitu. Kemudian kalau kita pintar komunikasi juga bisa membangun relasi yang bagus. Kemudian mendorong atau istilahnya performa kita juga akan terdorong dengan sendirinya kalau kita pintar bicara. Nah, kemudian ini kalau bicara itu erat kaitannya dengan filosofi yang saya tulis di buku saya juga, itu tentang filosofi Poci. Apa yang keluar dari lisan kita itu otomatis tergantung dari apa yang ada di dalam. Poci ini itu tidak akan pernah mengeluarkan sesuatu yang berbeda dengan isinya. Kalau poci ini isinya teh, pasti keluarnya teh. Kalau poci ini isinya kopi, pasti keluar kopi. Kalau poci ini isinya air putih, pasti air putih. Nah, isi ini dalam diri kita. Biasanya kalau di buku saya tulis, itu adalah isi itu ada suasana. Mood Anda ketika Anda ngomong. Ya. Ketika mood Anda bagus, pasti apa yang Anda sampaikan itu pasti bagus. Makanya kalau Cak Mun mau mempromosikan, ditata dulu moodnya. Moodnya harus bagus, suasana harus bagus, dan nanti baru ngomong pasti akan bagus. Jadi intinya adalah di situ. Nah, kalau kita bicara pasti banyak ya, nanti kita akan coba share yang kalau 7C ini ada di situ ya. Kita harus lengkap ya. Nanti kalau Cak Mun harus menyampaikan produknya itu harus lengkap. Kalau di penulisan itu ada 5W1H ya. Ada ringkas, ya, penuh pertimbangan, jelas dan lain-lain ya. Jadi intinya adalah kalau kita ngomong itu tidak hanya sekedar ngomong. Jadi harus disiapkan memang dari awal kalau kita mempromosikan. Carilah diksi. Diksi biasanya kosakata yang bagus untuk kita sampaikan apa. Ya, untuk memanggil orang itu juga bisa memanggil namanya, bisa hanya dengan menyebut bapak,
dengan menyebut mungkin daeng, dengan menyebut siapa itu tergantung. Itu harus kita pilih-pilih. Kalau kita mau ketemuannya, kalau kita tahu bahwa calon customer saya ini orang Jawa, berarti Anda harus bagaimana bisa berkomunikasi dengan mereka itu nyaman. Oh, saya panggilnya harus Mas. Nah, itu tergantung dari kemampuan kita di situ. Nanti kalau ada waktu kita bisa share lagi ilmu ini lebih detail gitu ya. Oke, makasih. Kemudian, ini tadi, kalau Anda mau menjual ya di kemampuan komunikasi ini adalah ini, ceritakanlah produkmu sedetail mungkin. Ya, buat aku tertarik, aku pasti beli. Jadi biasanya orang kenapa orang itu tidak membeli juga macam-macam sih. Mungkin dia nggak butuh, mungkin dia nggak tertarik. Biasanya juga ada dipengaruhi oleh penjualnya sendiri. Jadi kalau kita menjual sesuatu, produknya bagus, tapi cara menjual kita nggak bagus, akhirnya nggak jadi beli juga. Padahal orang itu butuh sekali. Ya. Makanya kita perlu benar-benar memahami bagaimana berkomunikasi itu dengan baik. Nah, kalau kelengkapan produk yang akan kita sampaikan, nah, biasa kita kenal 5W1H, ya. Biasa itu konsep sederhananya. Kalau tentang produk, ya kita harus cerita what-nya, produknya apa, gitu ya. Kemudian who-nya ini untuk siapa, gitu ya. Kemudian when-nya, diminumnya kapan, gitu ya. Dan where, di mana kita harus beli, gitu ya. Kemudian how, bagaimana bisa membeli itu dengan gampang, dengan murah, dan lain itu harus dijelaskan dengan baik. Nah, kemudian yang keempat itu kolaborasi. Nah, tadi udah disinggung ya, saya kira kolaborasi itu intinya adalah kita harus berbagi peran lah. Kalau kita maunya di depan semua, pasti tidak akan jadi sesuatu. Makanya sama dengan pohon, ya, ada yang jadi akar, ada jadi batang, ada jadi pohon, ada ranting, dan semuanya itu menyatu. Ya. Jadi semuanya akan menjadi kuat, pohon itu kokoh. Nah, kemudian kalau kita mau kolaborasi itu harus didukung ini. Ada trust, ada inspirasi, ada pertukaran, ada layanan, ada sharing ya. Jadi kita harus benar, tapi intinya adalah mungkin di trust ya. Trust itu sangat penting buat kita kalau kita mau berkolaborasi. Jadi jangan sampai kita bekerja sama tapi justru tidak saling mempercayai. Itu akan kerjasama itu akan rapuh. Jadi yang terpenting saya kira adalah trust di situ. Jadi kita harus benar-benar mempercayai satu sama lain dalam kaitannya kalau kita melakukan satu kerjasama. Nah, kemudian yang berikutnya ada kompetitif ya, semangat ya. Ini juga soft skill yang bagus ya. Sama seorang petinju, pokoknya petinju itu seandainya dia tidak dihentikan oleh cedera, tidak dihentikan oleh wasit, itu dia pasti akan bertanding semampunya ya. Terus sampai kapanpun, sampai suasana badan seperti apapun dia akan bertanding. Itu namanya kompetitif. Jadi pantang menyerah sampai titik akhir, sampai daerah penghabisan. Ya. Terus semangat dalam bekerja juga kayak gitu. Dan yang terakhir compassion. Compassion itu kepedulian ya. Saya kira ini juga penting, tidak hanya sekedar untuk memproduksi sebanyak-banyaknya, mencetak dolar sebanyak-banyaknya, tapi kita harus peduli. Artinya apa? Peduli dalam kondisi apapun, ya. Mungkin dengan karyawan, mungkin dengan sekeliling kita, itu juga dibutuhkan ya, supaya kita tetap berimbang ya, antara bisnis dengan sosial itu selalu berimbang. Nah, kemudian yang terakhir bagaimana mengaktifasi ya, mengaktifasinya, karena tadi kan cerita tentang penting, bagian-bagian sekarang mengaktifasi. Supaya kita bisa mengaktifasi soft skill kita, yang pertama pasti harus kalau memang mau pelatihan. Nah, kalaupun pelatihan, itu harus jadi peserta yang proaktif, tidak hanya sekedar pelatihan. Nah, jadi kita harus benar-benar, kalau memang kita, saya kira banyak sekali sekarang pelatihan tentang pengaktifasi soft skill. Yang sebentar kita gagas dengan soft baru, di Plut itu rencana nanti akan kita buat juga untuk laboratorium untuk soft skill center di sana. Nah, kemudian move out ya. Jadi istilahnya Anda juga harus berani keluar dari kebiasaan yang selama ini mungkin menurut kita tidak baik. Itu harus kita lompat dari sana. Ya. Kemudian yang kedua gabung di komunitas. Saya kira udah ada komunitas ya, jadi tinggal mengaktifasikan saja bagaimana Anda itu sering-sering aktif lah. Kalau di komunitas itu tidak hanya sekedar menjadi anggota
yang pasif ya, tapi kita harus aktif, membiasakan diri untuk selalu berdiskusi ya. Tidak ada salahnya kita berdiskusi dengan siapapun. Kemudian ini temukan ekosistem yang full spot ya. Jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi. Komunitas salah satunya, lingkungan juga melingkupinya. Jadi kalau kebiasaan kita kumpul dengan si A, pasti secara tidak langsung si A itu akan mewarnai apa yang kita lakukan. Nah, teman-teman pasti lihat ini siapa? Kasih contoh aja. Yang suka MotoGP pasti kenal ya. Itu si siapa? Si Rossi ya. Jadi si Rossi ini kenapa dia bisa meraih karir yang kayak gitu? Saya pernah dapat bocoran itu gajinya itu 4 miliar per putaran katanya gitu. Jadi dia itu bertanding itu sama aja dengan mencetak uang. Jadi kenapa dia begitu? Karena ekosistemnya bagus. Jadi dia tidak akan membalap kalau lapangannya seperti ini. Sepintar-pintarnya Rossi, kalau disuruh balapan baru lintasannya seperti ini, saya yakin dia tidak akan bisa juara. Nah, itu jadi ekosistem itu bagus. Kemudian, kalaupun Rossi secanggih itu, kemudian dia tinggal di ekosistem yang kurang bagus, ya mungkin dia tidak jadi balapan. Dia tidak jadi pergi di sirkuit, malah dia akan singgah dulu santai-santai dengan tetangganya. Makanya ekosistem itu sangat mendukung. Jadi saya bersyukur teman-teman yang sudah punya ekosistem yang bagus, kita satu visi ya bagaimana mengembangkan usahanya, itu saya yakin bisa menjadi satu aktivasi soft skill lah, gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, temukan sendiri rasa yes. Pokoknya pengalaman Anda temukan sendiri dalam setiap bisnis Anda. Kalau berhasil ya rayakan sendiri. Kalau jadi biasa kita sebut dengan hadapi, hayati, dan nikmati. Pasti Anda akan muncul soft skill seperti yang bagus. Ekspresikan. Kalau berhasil ya gimana caranya Anda berhasil, ekspresikan. Jadi biasanya kesuksesan itu kalau nggak dirayakan, mungkin kesuksesan itu akan cemburu dengan kita. Makanya rayakan apalah mungkin Pak Mun laku bagus banyak, nanti panggil saya traktir boleh, gitu kan. Nah, kemudian walaupun dalam kondisi yang sedih. Mas 3 menit lagi. Oke, sedikit lagi. Jadi kalau Anda gagal, ya nikmati. Kenapa? Karena yang gagal itu tidak hanya Anda saja, pasti orang lain pernah mengalami. Sekaliber Lionel Messi itu juga pernah gagal. Jadi kalau Anda gagal itu udah biasa. Jadi lakukan lagi supaya bisa benar-benar melatih diri kita bahwa gagal, berhasil itu ada hal yang biasa. Tapi kalau boleh sih jangan gagal. Tapi gagal juga menjadi pembelajaran buat kita ya. Nah kemudian ya kita harus rasakan lah. Jadi saya yakin teman-teman yang udah merintis usahanya dari 0 sampai sekarang pasti pernah mengalami pahit manisnya usaha. Itu berarti tinggal diaktifkan. Kalau sudah kayak gitu, pasti kondisi apapun nanti kita akan merasakan dengan nyaman. Kalau orang udah pernah mengalami seperti mungkin mengalami sesuatu, itu pasti ketika dosisnya itu sama dengan yang pernah kita alami, pasti dia akan tertawa-tertawa saja. Dulu juga pernah kayak gini saya. Nah, jadi dia selalu bisa mencari solusi dan menghadapinya dengan tenang. Ya. Have fun saja. Jadi have fun saja. Kalau ada masalah-masalah, do good, be nice, dan have fun. Ya. Kemudian yang terakhir ada banyak belajar dan banyak baca. Ya, jadi saya yakin kita tidak harus fokus melulu di bisnis kita, tapi mengesampingkan dengan literatur-literatur di luar. Ya. Jadi kita baca-bacalah sedikit, baca setiap saat, berapapun jumlah bacaan itu saya kira tidak masalah. Yang penting motivasi kita untuk membaca itu ada. Karena bahan bakar nyala api keilmuan itu adalah membaca. Jadi kalau kita mau banyak mengetahui sesuatu, ya kita harus membaca ya. Nah ini contohnya. Jadi kecil tapi banyak baca buku itu kalau ditimbang lebih berat daripada yang besar nggak pernah baca buku. Nah, jadi intinya banyak-banyaklah membaca, kemudian selalu mencari sesuatu yang baru. Nah, saya kira itu bisa itu ya. Saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan.
Sebelum mundur nanti diisi bisa formulir, bisa dicatat Ustadz Barul untuk mengisi formulir peserta pelatihan sekaligus untuk evaluasi kita. Nanti di-share Mas ya. Ya boleh. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan untuk sesi paparan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan nanti kalau ada hal yang perlu kita diskusi, mudah-mudahan nanti pandeminya tidak lama, kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Karena soft skill itu erat kaitannya dengan kalau dalam proses pembelajaran, itu kita kenal namanya experiential learning. Jadi experiential learning itu adalah pola pembelajaran di mana akan menancap kalau kita merasakan. Itu biasa kita, makanya saya selalu latih untuk soft skill-nya adalah dengan bermain simulasi dan game dan banyak kegiatan. Sehingga akan, oh ya, kalau saya tidak kolaborasi, saya nggak dapat teman. Oh, kalau saya nggak kreatif, saya nggak dapat juara. Oh, kalau saya nggak cepat, saya kalah. Itu biasa di experiential learning. Mudah-mudahan nanti pandeminya cepat berakhir, nanti habis Ramadan kita bisa buat aktivitas bersama. Biasa itu outbound ya. Mungkin teman-teman yang pernah ikut outbound mungkin hampir modelnya seperti itu untuk kita menancapkan aktivasi soft skill itu lewat experiential learning. Cara itu, makasih banyak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ali. Mungkin kita ada 15 menit kawan-kawan. Kalau ada yang mau komen, ada yang mau bertanya, share, silakan. Bu Ade, gimana Bu Ade? Udah bisa? Belum ya, Bu Ade? Tadi Bu Ade. Baik, ada yang ingin ditanyakan teman-teman, 1-2 pertanyaan berkaitan dengan. Belum kedengeran ya Pak ya? Udah Bu Ade, silakan Bu Ade. Silakan Bu Ade. Halo. Ya silakan, udah kedengaran Bu Ade. Halo Bu Ade. Ya ternyata speakernya Bu Ade. Storing. Ya, sambil tunggu ada yang lain teman-teman yang mau disampaikan. Ya, baik kalau, oh ya, ini ada dari Kadri, ada pertanyaan. Ini berkaitan dengan negosiasi. Bagaimana negosiasi yang baik supaya itu bisa win-win. Jadi ini kan biasanya kalau nego kan kita inginnya ada win-win ya. Ya, silakan Mas Ali, bisa dijawab pertanyaannya. Iya, terkait dengan negosiasi itu kan sangat membutuhkan seni berkomunikasi ya. Jadi komunikasi itu kalau kita mau bernegosiasi dengan siapapun, pasti kita harus komunikasi kita harus bagus. Pasti kita sebelum pranegosiasi pun kita harus tahu siapa yang akan kita ajak negosiasi gitu ya. Kita harus ngulik dulu siapa dia gitu ya. Saya saja biasa kalau mau mengajar diundang salah satu lembaga, itu saya harus selalu mencari siapa sih audiens saya. Supaya nanti ketika saya mengajar benar-benar chemistry. Nah, ada satu kesamaan gitu ya. Itu juga dalam bernegosiasi kayak gitu. Nah, jadi kita harus tahu dulu orangnya. Nah, kemudian kalau kita udah tahu orangnya, pasti kita udah bisa mempersiapkan. Oh, nanti diksi yang harus saya pakai apa? Itu adalah pilihan kata. Nanti kalau saya ketemu ucapnya Assalamualaikum kah atau selamat pagi atau apa? Kalau kita udah tahu orangnya, ya kan? Yang paling pertama harus kita tahu sebelum kita negosiasi adalah kita harus tahu dulu siapa sih yang akan kita ajak negosiasi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita udah tahu, ya kita harus merancang, oh benar-benar menggunakan diksi yang pas. Nah, diksi yang pas itu tentunya adalah ya semakin banyak kita membaca, pasti kita akan mendapatkan kosakata diksi-diksi yang bagus ketika kita berdiskusi atau negosiasi dengan orang. Nah, kemudian dalam negosiasi itu juga kita harus ada, biasa kita namanya the power of listening. Jadi kebanyakan dari kita kalau kita negosiasi itu maunya kita dominan bicara biasanya. Ya, jadi dari rumah udah disiapin gitu, pokoknya saya harus bicara,
yang lebih dominan, padahal sebetulnya tidak. Jadi kalau diskusi mungkin lebih bagus ya kita cari diksi yang tepat, kemudian nanti kalau teman negosiasi kita sudah ambil kalimatnya, kita dengerin aja sampai benar-benar selesai baru kita ngomong. Itu berarti kita harus memiliki namanya kemampuan mendengar. Nah, kemudian setelah itu kita harus tahu juga bahwa dalam sebuah negosiasi itu hampir mirip dengan yang namanya orang jual beli gitu ya. Orang jual beli. Orang jual beli itu pasti begini, orang masing-masing kalau kita sebagai penjual pasti maunya adalah kita harus mendapatkan harga yang lebih tinggi. Kemudian pembelinya maunya adalah rendah. Makanya kita harus pandai-pandai bagaimana supaya kita bisa ketemu di tengah. Nah, itu kayak gitu. Ini negosiasi pada itu. Kemudian ada satu teknik yang bagus juga, mungkin teman-teman bisa lakukan juga ya. Saya biasa juga lakukan itu ketika negosiasi. Ini teknik di luar dari konten kita diskusi ya. Kita dengar. Biasanya orang itu suka kalau kita samai dirinya, maksudnya kita ikut gerakannya, tapi jangan langsung diikuti. Contohnya kalau kita duduk berhadapan gitu ya, awalnya dia itu duduknya itu lurus gitu, berhadapan dengan kita. Tidak lama setelah itu dia mungkin menggeser sedikit badannya. Kemudian tidak lama lagi Anda coba ikuti, Anda juga ikut menggeser. Nah, itu berarti biasanya orang itu mau, berarti ada kesamaan nih dengan saya. Kemudian dia menggeser lagi sedikit, Anda ikut juga. Itu namanya dalam teknik negosiasi, komunikasi kita kenal namanya mirroring. Mirroring itu mengikuti gerakan teman bicara kita. Nah, tapi tidak seperti cermin gitu ya. Mungkin dia agak sedikit ada jeda lah. Itu kita. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bahasa-bahasa tubuh kita juga ya. Jadi bahasa tubuh kita, karena dalam komunikasi itu kita kenal namanya verbal, tadi diksi. Yang kedua kita butuh bahasa tubuh yang bagus. Saya kira tahu lah kalau sopan santun ya. Kemudian muatan-muatan lokal. Ketika kita mau ketemu orang, apakah harus menunduk dan lain-lain ya. Itu saya kira udah tahu. Nah, sehingga ketika kita udah mampu melakukan tadi ya, tahapan-tahapan itu, ya saya kira negosiasi itu akan berjalan dengan baik. Nah, tergantung dari penawaran-penawaran kita. Setiap orang itu pasti akan tertarik dengan tawaran kita kalau memang benar-benar tawaran kita itu ya cocok untuk dirinya. Nah, kemudian dia pasti akan membanding-bandingkan kan gitu. Nah, makanya biasanya kalau kita negosiasi itu target kita itu adalah tidak harus deal pada saat itu. Jadi boleh jadi mungkin bisa ada pertemuan lanjutan dan lain. Makanya dalam marketing atau selling juga itu adalah sebetulnya selling itu tidak harus laku pada saat itu. Orang itu kenal dengan produk kita aja udah bagus. Gitu. Apa yang harus kita dapatkan di sesi awal itu adalah mencuri perhatiannya dia. Supaya dia akan selalu berkesan dengan kita, ingat dengan kita. Kalau kita udah bisa memberi sesuatu yang baik dengan dia, pasti pertemuan berikutnya pasti akan dia nantikan. Nah, itulah baru nanti kita akan berikan penjualan yang mungkin lebih besar. Nah, saya kira itu mungkin secara akademik itu. Pada prinsipnya adalah kita negosiasi itu tadi. Maka jadi kita harus tahu dulu siapa sih yang akan kita ajak diskusi. Nah, kalau kita udah itu, ya pasti kita bisa bernegosiasi dengan baik. Jangan asal datang deh. Kalau asal datang nanti persiapan anunya belum siap, ditanya brosurnya mana, ditanya ini yang mana, akhirnya kita gelagapan. Akhirnya ya orang yang negosiasi dengan kita pasti tidak merasa aman. Makanya harus prepare sebelum kita bernegosiasi. Makanya dalam konsep pertunjukan ya, kalau kita lihat pertunjukan teater itu yang durasinya mungkin 2 jam, itu persiapannya bisa berbulan-bulan.
Nah, kita ambil analogi negosiasi itu adalah pementasan kita. Pementasan kita, sehingga persiapan kita sebelum pentas itulah yang harus kita perkuat. Kalau kita wah saya nggak berani kalau sendiri, ajak orang, kan gitu kan? Oh, biasanya juga kalau nanti orangnya kayak gini saya harus berpenampilan kayak apa, itu juga biasa agak sangat mempengaruhi. Saya kira gitu sebagai pengantar. Iya. Teman-teman, karena ini waktu juga ya, sudah hampir jam 10 malam. Kita tahu juga kondisi kawan-kawan, kita harus juga istirahat, jaga kondisi. Nanti kawan-kawan kalau ada pertanyaan, tadi saya kira juga ada nomor kontaknya Mas Ali, bisa teman-teman japri ya, atau bisa nanti di grup, ke saya juga bisa. Yang jelas teman-teman, bahwa berkaitan dengan soft skill ini salah satu keterampilan yang kita harus miliki, bukan hanya hard skill. Soft skill ini ibarat gunung es ya, ada biasanya yang kelihatan itu di puncaknya hanya hard skill, tapi soft skill ini yang paling penting. Karena ini berkaitan dengan bagaimana hubungan kita dengan diri kita sendiri ya, memahami konsep diri, bagaimana memahami, memaknai kehidupan. Tapi yang lebih penting juga ini berkaitan dengan interpersonal tadi, kreativitas, inovasi, bagaimana kemudian mengambil keputusan dan seterusnya. Ini yang kita harus asah teman-teman. Intinya begini, sekarang ini masa pandemi, kita lebih banyak stay at home, kesempatan untuk kita memantaskan diri, kesempatan untuk kita menggali sebanyak-banyaknya ilmu. Insya Allah ke depannya kawan-kawan, kita akan lanjut lagi Jumat pekan depan, itu yang akan bawakan Pak Ahyar, itu lebih teknis ke marketing online. Tolong teman-teman siapkan produknya, kita berikan kesempatan untuk promo ya. Nanti kita ada promo. Pak Ismail, apa produk tak kita munculkan nanti, Bu Maria. Mungkin satu slide saja, fotonya saja dengan nomor kontaknya. Kita nanti akan saling promo ya. Kalian door prize. Promo di mana Pak? Ya. Tetap di mana mau dipromosikan? Online Pak. Nah, kita saling mempromosikan. Apa produknya Pak Ismail? Ayo promosikan. Cak, bagaimana Cak? Itu ya. Oke teman-teman. Siap. Mudah-mudahan maju terus Nugget. Nugget. Oke, mantap. Tetap semangat. Herbal. Sehat semua. Tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amin. Oh ya, linknya tadi Pak Barul yang untuk pengisian peserta dan evaluasi. Sudah ada di grup kayaknya. Oh, sudah di-share ya? Oke, siap ya. Tapi ada tadi koperasi, Pak. Jadi kalau tidak ada saya tadi ada tidak bisa disubmit kalau ada isi koperasi nomornya. Oh, yang mana itu Bu Maria? Yang diisi tadi Pak formnya. Oh, enggak Ji, menyesuaikan itu. Enggak situ. Khusus koperasi. Oh, iya. Langsung bukan koperasi yang enggak perlu ya. Oh iya, enggak perlu. Oke, baik. Sekali lagi teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Salam bagi semua. Mudah-mudahan tetap sehat. Kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.